Shalom guys, how are you? It's good to see you again. Sekarang seperti biasa kita mau online service. Dan sebelum kita dengerin firman Tuhan yang luar biasa, yuk sama-sama kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan satu lagu. Menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh,
Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau prayer request, boleh klik tombol di bawah ini. Asik, oke? God bless you, enjoy the service. Bye. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Joshua Winarto di sini dari City Taman Anggrek Residen dan Taman Palem. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan oleh Pastor Jimmy Halim dan Pastor Susan Kasna dari City 2020 dan juga beserta teman-teman. Sudah lama rasanya nggak bertemu secara fisik. Saya berdoa dan berharap untuk setiap saudara di dalam perlindungan Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Jadi senang untuk bisa mendapatkan kehormatan pada hari ini. Ini tidak membuat kita exempt atau pengecualian meskipun kita sudah masuk dalam masa COVID yang ke-6, bulan yang ke-6. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami minta untuk Roh Kudus bisa memberikan penerangan untuk setiap firman yang kami dengar, supaya kami jadi pelaku dan kami bisa berbahagia suatu kami lakukannya dan mendapatkan hasil daripadanya. Terima kasih, berkati setiap orang yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pada hari ini saya mau membagikan nats dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai 25. Izinkan saya membacakannya. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin dan baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Lucu sekali, baru ngaca di cermin tapi sudah lupa bagaimana bentuk rupanya, seperti apa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita langsung masuk ke dalam apa yang dibagikan oleh Yakobus, oleh saudara Yesus ini. Sangat menarik sekali dikatakan, tetapi barang siapa. So, whosoever. Bicara mengenai whosoever, barang siapa, itu tidak peduli saudara gender jenis kelamin, pria atau wanita. Apakah Anda dari sosial strata yang tinggi atau yang rendah? Pendidikan, apakah Anda punya banyak S-nya, S3 atau S1 atau SD sekalian atau SMP, tidak masalah. Apakah Anda juga mempunyai influence yang besar ataupun yang kecil? It doesn't matter, kepada barang siapapun juga. Jadi termasuk saudara dan saya, termasuk saya juga. Dikatakan barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi itu kepada saudara dan saya. Dan puji Tuhan karena itu akan ada buah-buah yang kita bisa nikmati. Nah, hal yang sangat dianggap sebagai hal yang jahat atau kriminal, waktu seseorang itu menipu orang lain. Betul ya? Tapi seringkali orang itu menganggap rendah waktu dia menipu dirinya sendiri atau menipu Allah. Bagaimana mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi karena dia sewaktu mendengar firman Tuhan, dia segera melupakan dan gak melakukannya. Nah, orang-orang yang mendengar dan gak melakukan itu ibaratnya seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Karena firman Tuhan ini sama seperti kaca yang akan merefleksikan kebenaran kita. Dia tidak akan menyatakan hal yang tidak benar, tapi hal yang benar akan dinyatakan dan kita akan tahu keadaan kita yang sebenarnya. Jadi dikatakan di sini barang siapa yang meneliti, atau bahasa Inggrisnya probing. Atau dalam arti sebenarnya saya coba look into dictionary, kamus, apa maksudnya kata meneliti. Itu ibaratnya seperti seorang ahli kurator atau ahli seni yang mendapatkan sepotong seni dan dia mengambil mikroskop, dia mengambil kaca pembesar maksudnya, dan dia meneliti dengan pelan-pelan betapa indahnya is this piece art of work. Sangat berharga sekali yang namanya barang seni ini. Nah, demikian juga Tuhan tuh mau kita kalau mendengar, bukan mendengar untuk melupakan, tapi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita mesti melihat diri kita di mana dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, karena kita seringkali bisa pertama membaca firman Tuhan,
Kita juga bisa mempelajari firman Tuhan dengan lebih serius, dengan punya Bible Dictionary, dengan kita punya beberapa terjemahan lain. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, Anda bisa mengambil The Message Bible, New Living Translation, atau Amplified, atau New King James Version, bahasa aslinya selain daripada bahasa Indonesia, ya YAI atau bahasa Indonesia sehari-hari. Itu orang yang mulai serius, mulai mempelajari. Dan yang ketiga, sering kita lakukan juga waktu kita masih kecil, kita sering kali diminta kalau pergi sekolah minggu untuk menghafal. Nah, berapa banyak dari saudara yang sekarang masih suka menghafal firman Tuhan? Karena bagus untuk menghafal, saudara. Ya, itu hal yang baik menghafal lama-lama, itu akan membuat kita jadi merenungkan. Hal yang keempat yang paling baik adalah merenungkan. Merenungkan itu ada meditation, to reflect upon, atau to murmur, seperti seekor sapi yang mengunyah rumput, ya dikunyah berkali-kali. Ibaratnya kalau orang tuh mesti mengunyah 32 kali, demikian juga dia mengunyah masuk ke dalam usus besar dan keluarkan kembali, kemudian dikunyah kembali. Nah, demikianlah orang yang merenungkan firman Tuhan, yang melihat dirinya seperti apa dan di mana dan bagaimana, itu akan berbahagia karena dia akan memperbaiki. Karena 2 Timotius 3:16 bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu Alkitab ini, firman Tuhan, itu memang dipakai untuk memberikan inspirasi dan untuk memperbaiki orang di dalam kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi saya percaya saudara mau bertumbuh dalam kebenaran. Makin bertumbuh, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita meneliti hukum yang sempurna ini. And it's a wonderful thing. Hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang membuat kita jadi terkungkung, nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi waktu kita ini mulai merenungkan, itu ibaratnya seperti tiba-tiba itu dapat enlightenment, dapat penerangan. Karena Allah itu terang, God is light. Jadi waktu kita ini merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba kling. Ada sesuatu yang mengatakan, aha. Dan waktu kita mendapatkan pewahyuan, pengertian hal demikian, itu membawa kita ke dalam satu level yang lebih tinggi. Dan setiap kali kita naik ke level lebih tinggi pengertian, dan kita melakukannya, maka hidup kita ini akan ditarik bisa lebih kuat dalam Tuhan. Nah, saya percaya setiap dari kita akan naik ke dalam level yang lebih tinggi. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mau dorong setiap dari kita ini mau untuk merenungkan firman Tuhan dan melihat diri kita dan mempelajarinya. Nah, dikatakan di sini bertekun, atau bahasa New King James Version dikatakan continuous therein. Continuousnya terus menerus. Nah, ini kata continuous ini adalah sama dengan kata orang yang tidak gampang menyerah, terus menerus. Ya waktu dia belum mendapatkan apa, dia terus menerus, nggak gampang. That's it. Saya nggak dapat apa-apa hari ini, saya berhenti. No, terus menerus. Saya diingatkan kisah mengenai ada seorang petani kentang tahun 1981. Anda bisa nanti lihat di YouTube. Dia ikut perlombaan lari maraton dari Melbourne ke Sydney. Itu sekitar 500 km. Dan perlombaan ini tahun 1981 dihadiri oleh world class champion athlete. Jadi orang-orang yang memang sehari-harinya lari maraton. Nah, si petani kentang ini bukanlah seorang petani pelari maraton. Dia seorang yang biasa menggembalakan sapi dan biasa beternak. Tapi dia mendengar kisah ini dan dia mau ikut berlomba. Dan dia datang itu dengan pakaian dia yang panjangnya. Dan dia juga pakai sepatunya bukan sepatu running shoes yang seperti para atlet. Dia bahkan pakai sepatu boot yang untuk masuk dalam lumpur. Ya, waktu perlombaan dimulai, start. Semua orang lari cepat dan dia tertinggal di belakang. Dan semua orang merasa feel sorry for him. Dia udah usianya 61 tahun dan dia ikut perlombaan. Sementara yang lainnya semuanya lawannya masih muda-muda dan mereka melesat seperti anak panah dan dia lari belakang. Dan itu perlombaan selama 5 hari, bukan 5 jam. Itu 5 hari dan setiap orang mesti lari setiap hari sekitar 16 jam. Tetapi petani kentang ini dia nggak berhenti untuk tidur. Dia lari 24 jam dikali 2. Nah, suatu dia telah lari 2 kali 24 jam, orang-orang mulai khawatir, jangan-jangan nanti dia akan kolaps, dia akan pingsan. Tapi orang-orang mulai dari kasihan, karena sebelumnya ditertawakan orang, akhirnya merasa dia sebagai hero dan mereka terus kasih cheer. Dan sementara yang lain pada tidur, pada hari kelima, Bapak Ibu tahu tidak, dia memenangkan pertandingan itu. Dia mengalahkan semua orang yang world class champion athlete dikalahkan dengan seorang petani kentang dari sebuah pedesaan. Karena kata kuncinya adalah bertekun.
Dia bertekun meskipun dia bukan seorang pelari kelas dunia, namun dia bisa mengalahkan orang pelari kelas dunia. Kalau Anda masih ingat mengenai ibarat perumpamaan mengenai seekor kelinci bertanding dengan seekor kura-kura, kalau diadu siapa yang menang, kebanyakan semua orang mengatakan maka kelinci lah yang menang. Tapi kelinci dia cepat larinya dan cepat istirahatnya dan bangga. Itu akan membuat dia jatuh. Tetapi yang namanya kura-kura itu sangat pelan larinya, tapi dia terus bertekun. Nah teman-teman semua dari City 2020 dan juga pemirsa yang nonton pada saat ini, saya berdoa untuk setiap saudara untuk terus bertekun. Karena pertandingan dalam hidup ini, pertandingan iman bukan dimenangkan dengan berapa besar iman Anda, tapi berapa bertekunnya, berapa efektifnya iman Anda. Karena Yesus berkata bukan besarnya iman, tetapi dikatakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung ini pindah dan percaya tidak bimbang, maka gunung ini akan pindah. Nah Tuhan lebih tertarik kepada kita menjadi pelaku. Untuk kita punya iman meskipun kecil, tapi kita bisa berkata kepada gunung-gunung masalah kita. Kepada hal-hal yang menantang kita. Bukan laporan sama Tuhan, Tuhan betapa besarnya masalah kita. Bukan saudara. Tuhan telah memberikan kepada kita otoritas. Jadi meskipun kita tahu sedikit, tapi kalau kita lakukan, maka kita akan berbahagia oleh apa yang kita lakukan di situ. Saya masih ingat sekali, waktu saya baru kenal percaya sama Tuhan, saya baca Markus 16, pergilah dan beritakan Injil kepada seluruh bangsa, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Dan kalau kamu meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang itu sembuh. Nah saya baru terima Tuhan Yesus berapa bulan, baru dipenuhi Roh Kudus. Ada satu orang di situ yang minta saya untuk mendoakan karena dia kakinya timpang. Kakinya sakit maksudnya abnormal dari sejak lahir. Dia kakinya timpang, dia kalau jalan tuh agak sedikit, jingke ya, agak sedikit timpang. Maka saya bilang silakan rebahan dan saya tupangkan tangan. Ya, setelah mendengarkan mengenai Injil dan saya tupangkan tangan. Dan saya nggak pernah tahu itu namanya kuasa Tuhan atau hadirat Tuhan. Yang saya tahu Markus 16 dikatakan ayat 18 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertaimu kalau engkau pergi dan beritakan. Selama kita nggak pergi dan beritakan, selama kita nggak melakukan, tanda-tanda ini nggak menyertai kita. Jadi saya sebagai seorang percaya yang sangat sederhana aja, saya bukan lulusan sekolah teologi dan nggak mempelajari firman dalam-dalam. Saya hanya tahu taat saja. Dan satu angkat tangan. Dan waktu saya mengangkat tangan terhadap orang sakit itu, tiba-tiba dia berteriak. Wow, wow. Lalu dia katakan, stop, jangan tarik tangan saya. Saya bilang, saya nggak narik. Stop, jangan tarik kaki saya. Saya bilang, saya nggak narik kakimu. Ini panas. Saya bilang, saya nggak ngapain. Dan saya tahu itu kuasa Tuhan yang terjadi. Kemudian saya katakan sama dia, coba kamu cek sama dokter, pergi ke rumah sakit. Seminggu kemudian dia pergi ke rumah sakit dan dia cek. Puji Tuhan. Tuhan sembuhkan dia. Kakinya kembali menjadi normal. Padahal selama 20 tahun, dia berjalan dengan kaki yang tidak normal. Jadi saya percaya Bapak Ibu kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan dan mengerti ya. Kita mengerti sedikit, lakukan dengan sedikit. Seringkali kita mau tahunya banyak, tapi nggak menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak saudara. Berbagilah orang yang mendengar dan melakukan. Dan terakhir di sini dikatakan, bukan untuk mendengar, tapi melupakan. Kita nggak mau untuk kebaktian online seperti ini Anda mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, itu not so bad katanya pastor. Tapi lebih buruk lagi kalau masuk kuping kanan, keluar lagi di kuping kanan. Jadi sama sekali nggak lewat. That's even worse. Itu lebih buruk lagi. Tapi bila kita masuk dari kuping kanan, bukannya ke keluar kuping kita, tapi masuk ke hati kita. Tahukah teman-teman, jarak yang terjauh di bumi ini adalah jarak daripada pikiran kita ke hati kita. Karena seringkali orang mendengar dan melupakan. Tapi seharusnya kita mendengar untuk kita pegang dalam hati kita. Daud mengatakan, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya, yaitu dengan memegang firman Tuhan di dalam hatinya. Nah saya percaya pada kaum muda profesional di City 2020, banyak yang muda-muda ya. Seperti itu, mungkin sebentar lagi ada banyak yang menikah. Amen. Anda akan berbahagia waktu Anda nih memegang firman Tuhan di hati Anda. Ya. Dikatakan demikian. Dan kita harus jaga hati kita diisi dengan firman Tuhan. Karena kalau hati kita nggak diisi dengan firman Tuhan, apa akan mengisi hati kita? Materialisme, ketenaran, popularitas, kekhawatiran. Nah biarlah firman Tuhan yang masuk dan mengisi hati kita. Dengan demikian kita akan hidup bisa di atas keadaan, bukan hidup di bawah keadaan. Meskipun saat-saat sulit seperti ini, seperti COVID-19, tapi kita tidak ketakutan. Kita mawas diri, kita jaga, tapi kita tidak ketakutan. Tetap kita jaga, tapi bukan ketakutan.
Ada beberapa orang yang ketakutan sama sekali nggak keluar. Saya bukan meledek mereka, bukan, tapi mesti percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan waktu kita jaga jarak. Yang terakhir dikatakan dia akan berbahagia oleh perbuatannya. He shall be blessed in what he does. Terjemahan lain dikatakan he shall be happy. He shall be satisfied in what he does. Apapun yang dilakukan akan berhasil karena Tuhan menyertai dia. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita sewaktu kita ini memegang firman Tuhan dan melakukannya, bahwa kita ini mencintai Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan begini. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukan perintahku, ia mengasihi aku. Nah, saya percaya setiap saudara mengasihi Tuhan Yesus. Saudara mau untuk memegang perintah-perintah Yesus. Tahu saudara perintah Yesus? Untuk pergi dan beritakan Injil ke seluruh bumi. Meskipun sulit pada saat ini, tapi saya percaya Tuhan bisa pakai cara sedemikian rupa. Nah, belum lama ini kami punya kesempatan untuk bisa beritakan Injil, ya. Gara-gara kami pergi ke satu kafe untuk ketemu teman kebetulan, diberitakan bahwa ibunya itu dari agama lain, seberang tiba-tiba kehilangan pemandangan, ya. Maka kami diundang dan kami pergi ke situ dan kami kesempatan dan kami beritakan Injil dan dia percaya. Nah, selama ini dia belum percaya sama Injil. Dia pernah beberapa kali datang ke gereja, jadi diberi kesempatan kita beritakan Injil. Nah, sekarang kita setiap Jumat beritakan firman Tuhan ke situ, kita mulai memuridkan. Jadi meskipun saat sulit seperti ini, kita nggak usah berkumpul banyak-banyak, tapi kita bisa berkumpul 1-2 keluarga dan firman Tuhan diberitakan supaya dia punya dasar fondasi yang kuat. Dengan demikian dia bisa mengajak lagi orang-orang yang lain yang belum kenal Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memotivasi saudara supaya saudara bisa diberkati dengan apa yang saudara lakukan. Dan ingat, Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati dari Joshua Winarta. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa pada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Untuk siapapun yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Aku berkata biar ada kehidupan. Aku berkata biar Roh Kudus memberikan konviksi, keyakinan. Bahwa kami sebagai pelaku firman Tuhan. Bukannya mendengarkan saja tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kami boleh berbahagia pada kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Biar penyertaan-Mu ada. Dan Engkau menjaga setiap dari kami. Sebagai pelaku firman Tuhan dan pemberita Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.